Pernah kepikiran nggak sih gimana sebenarnya jejak sejarah dari kitab-kitab suci itu? Nah, kali ini kita akan coba menelusuri sejarah kitab-kitab para nabi dengan panduan dari pemikiran yang super mendalam dari seorang Buya Hamka dalam mahakaryanya Tafsir Al-Azhar. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering banget muncul di kepala kita. Kalau Tuhannya cuma satu, kenapa kitab sucinya ada banyak ya? Nah, ini bukan sekedar teka-teki iseng loh. Justru, ini kunci banget buat ngerti kenapa wahyu itu turunnya bertahap, nggak sekaligus sepanjang sejarah manusia. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, sebelum kita jauh ngomongin soal kitab, kita perlu mundur sedikit dan ngomongin soal manusia itu sendiri. Kenapa? Karena menurut Buya Hamka, akar dari semua kebutuhan akan wahyu itu ada di dalam diri kita. Tepatnya di pertarungan abadi antara akal dan hawa nafsu. Gini deh, akal dan logika itu kan bikin kita jadi makhluk yang cerdas ya. Tapi cerdas itu nggak otomatis bikin kita selalu benar. Kenapa? Kata Hamka, karena kita juga punya yang namanya hawa nafsu. Itu loh dorongan dari dalam diri buat pengen punya lebih banyak, pengen lebih berkuasa, pengen jadi nomor satu. Sebenarnya ini alami, tapi kalau nggak ada yang ngendaliin, wah bisa jadi sumber masalah besar. Coba deh bayangin, kalau semua orang di dunia ini cuma nurutin maunya sendiri-sendiri, apa yang terjadi? Pasti rebutan terus kan? Kacau balau. Ironisnya, akal kita yang seharusnya jadi penengah malah bisa dipakai jadi senjata buat menang-menangan. Nah, disinilah urgensinya kelihatan. Kita ini butuh aturan main yang adil, yang datangnya bukan dari kita-kita juga, tapi dari sumber yang lebih tinggi dan pastinya nggak memihak. Oke, jadi kita butuh panduan. Terus, gimana cara Tuhan menjawab kebutuhan ini? Jawabannya ternyata nggak datang dalam satu gebrakan besar. Nggak, melainkan lewat sebuah, katakanlah rantai wahyu yang panjang banget dan nggak pernah putus. Dan setiap mata rantai di situ adalah seorang utusan. Prinsipnya sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Petunjuk dari Tuhan itu bukan cuma buat satu kaum atau bangsa tertentu aja, bukan hak eksklusif. Justru, petunjuk itu diturunkan terus-menerus ke seluruh penjuru dunia. Artinya, setiap peradaban, setiap bangsa, di satu titik dalam sejarah mereka pasti pernah kedatangan seorang pemberi peringatan. Kita lihat deh jejaknya. Ada Nabi Musa dengan Taurat, lalu Nabi Daud dengan Zabur, terus Nabi Isa dengan Injil. Sampai akhirnya Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Penting banget buat dicatat nih. Mereka ini bukan datang bawa ajaran yang beda-beda atau saling bertentangan, sama sekali bukan. Mereka semua itu ibarat mata rantai yang nyambung dalam satu misi ilahi yang besar. Jadi, apa sih pesan inti yang dibawa terus-menerus itu? Tafsir Al-Azhar menggarisbawahi, kalau kita kupas semua ajaran para nabi, intinya ya cuma satu, sembah Tuhan yang Maha Esa dan pasrahkan diri pada kehendaknya. Mungkin aturan-aturan teknis atau syariatnya bisa beda-beda, disesuaikan sama zaman dan kondisi kaumnya. Tapi fondasinya, keyakinan pada Tuhan yang satu atau tauhid, itu nggak pernah berubah sama sekali. Oke, sekarang kita coba lihat lebih dekat lagi jejak kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran. Ada Taurat, Zabur, dan Injil. Gimana sih analisis Buya Hamka soal sejarah kitab-kitab ini? Al-Quran sendiri mengakui eksistensi kitab-kitab ini loh. Ada Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, bahkan ada juga yang disebut syuhuf atau lembaran-lembaran untuk nabi-nabi lainnya. Jadi, Al-Quran itu posisinya bukan buat menghapus yang lama. Sama sekali bukan. Justru untuk mengonfirmasi, untuk menegaskan lagi bahwa semuanya ini adalah bagian dari satu cerita besar, satu narasi wahyu dari Tuhan. Dan konsep kesinambungan ini benar-benar ditegaskan berulang kali. Kayak di ayat ini diceritain gimana setelah Nabi Musa menerima kitab, tongkat estafet kenabian itu nggak berhenti. Rasul-rasul terus diutus satu demi satu, silih berganti. Tujuannya apa? Biar api petunjuk itu nggak pernah padam di tengah umat manusia. Tapi, disinilah kita masuk ke bagian yang paling krusial dalam penjelasan Buya Hamka. Muncul satu pertanyaan besar. Kalau semua kitab itu dari Tuhan, terus apa yang terjadi sama naskah-naskah aslinya? Kemana perginya teks-teks original itu? Nah, di sini Buya Hamka membuat sebuah pembedaan yang tajam banget. Ada yang namanya wahyu asli, yaitu firman Tuhan yang murni, dan ada yang namanya catatan manusia atau dokumen sejarah yang kita pegang sekarang. Menurut analisis beliau, teks-teks kitab suci terdahulu yang ada saat ini, itu udah melalui perjalanan yang super panjang. Ditulis ulang, disalin dari salinan, diterjemahkan, dan pastinya tercampur dengan interpretasi dan catatan sejarah dari manusia selama ratusan tahun. Dan beliau ngasih beberapa argumen historis yang spesifik.
Contohnya nih, perjanjian lama yang kita tahu sekarang itu baru disusun kembali sekitar 400 tahun setelah Nabi Musa wafat. Siapa penulis asli kitab-kitab di dalamnya? Seringkali nggak jelas. Begitu juga dengan Injil. Menurut Hamka, format Injil yang ada sekarang itu lebih mirip seperti sirah atau biografi Nabi Isa yang ditulis oleh para pengikutnya jauh setelah beliau tiada, bukan lagi kumpulan murni wahyu yang diterima beliau. Semua analisis sejarah tadi akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan yang nusuk banget dari Buya Hamka. Beliau bertanya, manakah yang lebih terjamin keaslian isi Al-Quran dengan keaslian kitab-kitab yang mereka pegang sekarang itu? Pertanyaan ini bukan buat nyerang ya, tapi jadi jembatan buat kita masuk ke babak terakhir dari cerita panjang sejarah wahyu. Nah, dari sini kita bisa lihat posisi Al-Quran dari perspektif tafsir Al-Azhar. Al-Quran itu hadir bukan cuma sebagai kitab suci yang baru, tapi juga sebagai solusi. Jawaban atas tantangan soal keaslian teks yang muncul dari jejak sejarah kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita lihat prosesnya, ceritanya memang beda. Penjagaan Al-Quran itu didokumentasikan dengan sangat-sangat teliti. Prosesnya dimulai bahkan saat Nabi Muhammad masih hidup, di mana wahyu yang turun langsung dihafal oleh ribuan sahabat. Nggak berhenti di situ. Setelah beliau wafat, langsung dikumpulkan jadi satu naskah utuh di zaman Khalifah Abu Bakar. Dan puncaknya, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, naskah itu disalin dan distandarisasi, lalu dikirim ke seluruh penjuru wilayah Islam. Tujuannya satu, memastikan setiap muslim, dimanapun mereka berada, baca teks yang 100% sama. Jadi, peran Al-Quran dalam cerita ini jadi unik banget. Dia bukan cuma kitab penutup, tapi juga berfungsi sebagai batu uji, sebagai pembenar ajaran-ajaran asli yang masih tersisa, sebagai pelurus hal-hal yang sudah melenceng, dan sebagai penjaga pesan inti yang dibawa oleh semua nabi sebelumnya. Intinya apa? Yaitu tadi, memurnikan lagi ajaran tauhid. Dan seluruh penjelasan dari Buya Hamka ini akhirnya membawa kita ke sebuah perenungan yang dalam banget. Kalau kita percaya bahwa semua kitab suci ini pada akarnya datang dari sumber yang sama, terus apa artinya itu buat kita hari ini? Buat cara kita melihat tetangga kita yang berbeda keyakinan? Pertanyaan ini pada akhirnya bukan lagi cuma soal sejarah masa lalu. Ini soal masa depan kita bersama, soal persatuan umat manusia.